Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Sedang diperbaiki atap teras kantor Bupati Brebes ambruk, 2 pekerja terluka. Dipicu oleh aksi penusukan, warga terlibat aksi tawuran dengan sekelompok anak jalanan di Bumi Ayu, Brebes. Pasokan berkurang, harga bawang di daerah penghasil bawang merah lagi mahal. Atap teras kantor Bupati Brebes ambruk saat dalam perbaikan Minggu siang. Akibatnya 2 orang pekerja terjepit reruntuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Atap teras kantor Bupati Brebes yang biasa digunakan untuk menaiki dan menurunkan tamu dari mobil ambruk Minggu siang. Teras berukuran tinggi 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Akibatnya, kedua pekerja terjepit pada bagian tangan, namun keduanya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Brebes untuk mendapat perawatan. Sebelum ambruk, pekerja sempat mendengar suara retakan tembok hingga akhirnya runtuh. Yang satu habis balokan mau turun, yang saya kan di bawah sama teman saya yang lagi ngelas. Cuman kan saya kan kalau dong terlalu lama kan kunang-kunangan ya. Jadi saya bangun, saya tahu itu kotak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Iya, tariknya kejepit sama itu. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengatakan bangunan yang ambruk merupakan teras drop-off untuk menaiki turun tamu. Namun dipastikan bangunan utama kantor Bupati Brebes masih aman. Drop-off yang ada di KPT ini ambruk. Jadi saat ini kan masih dalam pengerjaan. Kebetulan itu ada tukangnya juga ikut menjadi korban, ada 3 tukang ya, karena memang dalam perbaikan. Ini masalahnya apakah di sini ada unsur kelalaian atau enggak? Nah ini baru kita selidiki. Kenapa? Karena kalau bangunan kemarin-kemarin itu kan berdiri, masih kokoh lah, tapi setelah ini ternyata runtuh. Belum diketahui pasti penyebab atap teras ini ambruk. Sementara Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Hotel Manohara yang berada di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang terbakar. Akibat kejadian ini, pendopo dan ruang meeting hotel yang terbuat dari kayu ludes dilalap api. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar salah satu bangunan di Hotel Manohara di kawasan Candi Borobudur, Magelang pada Sabtu dini hari lalu. Bangunan berbahan kayu ini pun ludes dilalap api. Tim petugas kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman di titik api yang membesar. Api membakar pada bagian pendopo dan ruang pertemuan di hotel. Untuk memadamkan, 15 mobil pemadam kebakaran dari Magelang Kabupaten dan Kota diterjunkan untuk menjinakkan api. Untuk api setengah jam kita sudah bisa memadamkan dan selanjutnya kita melakukan pendinginan. Pak, objek yang terbakar apa, Pak? Diperkirakan tempat meeting, untuk meeting ini ruang meeting. Oke. Pak, terus dugaan awal, Pak, itu api berasal dari apa, Pak? Dugaan awal arus pendek. Gitu. Ulangi, dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Dipicu oleh aksi penusukan, warga terlibat aksi tawuran dengan sekelompok anak jalanan di Bumi Ayu, Brebes. Polisi pun sudah menangkap 2 pelaku penusukan terhadap 2 orang warga. Korak lampu merah, Terminal Anyar, Pocapang karo warga.
Aksi tawuran antar warga dan sejumlah anak jalanan ini terjadi di sekitar lampu merah dekat Terminal Bumi Ayu Brebes pada Jumat malam lalu. Saling lempar batu dan menggunakan kayu ini pun sempat membuat cemas pengendara yang tengah melintas. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak dan mengamankan 2 kelompok yang terlibat tawuran untuk dimintai keterangan. Aksi tawuran warga dan anak jalanan ini dipicu akibat adanya 2 warga desa Langkep, Kecamatan Bumi Ayu yang menjadi korban penusukan. Kabar itu pun menyulut amarah warga hingga berujung bentrok dengan sekelompok anak jalanan. Untuk motif awalnya karena memang awalnya salah satu korban ini dianiaya oleh salah satu anak jalanan, kemudian dari kelompok yang lain teman-teman dari korban itu datang untuk meminta klarifikasi, ternyata sampai di sana malah dikeroyok seperti itu. 2 pelaku penusukan yakni FS dan AI kini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 warga korban penusukan yang mengalami luka di kepala dan punggung masih menjalani rawat jalan di RSUD Bumi Ayu Brebes. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Seorang balita di Desa Kuangsan, Karanganyar, terjeblos ke sumur sedalam 15 meter. Naas saat dievakuasi, bocah 4 tahun itu telah meninggal dunia. Sumur warga di Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar ini dibongkar petugas gabungan. Mereka hendak menolong balita yang dilaporkan masuk ke sumur sedalam 15 meter. Saat lebar sumur sudah cukup dimasuki orang dewasa, barulah tim dengan alat lengkapnya masuk ke dalam sumur. Dengan teknik pertolongan vertikal, mereka akhirnya mengangkat balita tersebut. Namun naas, nyawa balita tidak selamat. Petugas BPBD Karanganyar mengatakan balita malang itu bisa masuk ke sumur lantaran tutup sumurnya lapuk sehingga jebol saat injak. Karena sumur tertutup dengan cor dan ada lubang sekitar 30 cm dan kita kesusahan di situ, akhirnya kita bongkar dulu baru kita bisa untuk evakuasi. Kedalaman sumur sekitar 15 meter. Anak tersebut masuk di dalamnya dan diameter sumur sekitar 1 meter. Sudah bisa diangkat tapi dengan keadaan meninggal dunia. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat buah hatinya meregang nyawa. Dari peristiwa ini, orang tua diminta untuk lebih berhati-hati dan mengecek kembali penutup sumur sehingga peristiwa serupa tak terulang. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kabur saat akan dipindahkan ke kandang baru, seekor sapi jenis simental masuk ke dalam septic tank di Desa Pusporenggo, Kabupaten Boyolali. Besarnya badan dan posisi sapi yang terjepit membuat proses evakuasi harus menggunakan eskavator. Sapi jenis simental milik Subari, warga Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jumat siang tercebur di sumur tangki septik milik tetangga sebelah rumahnya. Pemilik sapi kemudian memanggil petugas pemadam kebakaran untuk mengeluarkan sapi. Peristiwa berawal saat sapi hendak dipindah ke kandang yang baru. Namun saat keluar dari kandang, sapi kemudian terlepas, lalu berlari ke halaman rumah tetangganya dan akhirnya terjatuh di sumur septic tank. Meski sumur tersebut sudah ditutup dengan kayu, namun karena bobot sapi yang berat membuat tutup sumur itu jebol. Lari dari kandang itu. Lari ya, tapi sudah ada di luar kandang. Mau saya pindah ke kandang yang baru. Sapi awalnya dievakuasi secara manual dengan menggunakan katrol. Namun karena posisi sumur yang sempit dan posisi sapi yang terjepit, akhirnya petugas mendatangkan satu alat berat untuk melebarkan bibir sumur. Setelah 3 jam, sapi akhirnya bisa diangkat ke permukaan. Dan tadi ada kendala, yang pertama adalah sumurnya sempit begitu. Udah dicoba ditarik tapi nggak bisa. Berikutnya kita ada inisiatif dengan teman-teman BPBD
Akhirnya teman-teman dari BPBD mengambil alat berat untuk membuka jalan agar sapinya bisa naik ke atas, dan alhamdulillah dengan bantuan alat berat sapi bisa dinaikkan ke atas begitu. Beruntung sapi tak mengalami luka serius dan langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Yulianto melaporkan dari Boyolali.